Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Satrio, selaku dosen mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Citra Rahmadewi dengan NPM 22401 03176 dari Rombel K1 MSDM. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil analisis mengenai permasalahan stres kerja yang terjadi pada PT Makanan Nusantara, khususnya pada divisi produksi dan marketing. Next, next. Nah, di sini eh, saya mengelompokkan jenis stresor berdasarkan dua divisi, yaitu divisi produksi dan divisi marketing. Nah, bisa dilihat bahwa stresor terbagi menjadi empat kategori, yaitu personal, pekerjaan, organisasi, dan yang terakhir kebiasaan. Nah, dari sisi personal sendiri, divisi produksi itu mengalami sulit tidur siang karena lingkungan rumah bising dan memiliki anak kecil. Terus salah satu stafnya mengeluh masalah keluarga seperti istri keguguran dan tekanan ekonomi rumah tangga. Terus adanya staf yang kelelahan fisik sehingga terjadi keluhan vertigo karena kurang tidur. Dari sisi marketing yaitu terdapat dua karyawan yang memiliki masalah keuangan seperti pasangan kehilangan pekerjaan, utang kartu kredit dan tertipu investasi online, terus ada gangguan tidur atau emosional, jadi sehingga mudah tersinggung atau pura-pura positif. Terus ada dari sisi pekerjaan sendiri, divisi produksi itu harus mencapai target produksi sebesar 45.000 unit per hari tanpa penambahan tenaga kerja. Terus ada sistem kerja shift malam menyebabkan gangguan fisik dan sosial, downtime mesin karena sensor rusak, sehingga menyebabkan konflik antara atasan seperti supervisor dan konflik antar karyawan itu sendiri. Terus ada lingkungan kerja yang bising, terus berbau dan tekanan fisik tinggi lainnya. Terus di divisi marketing itu ada tekanan menyusun strategi agresif tanpa tambahan anggaran. Terus ada tuntutan laporan mingguan dengan hasil yang tidak optimal karena tadi organisasi itu tidak melakukan tambahan anggaran, tapi organisasi ingin menuntut eh, kinerja yang baik. Terus harus menangani media sosial hingga larut malam, emosi terkuras menghadapi komentar negatif pelanggan. Terus dari sisi organisasinya, dari divisi produksi yaitu penambahan shift malam tanpa peningkatan SDM, terus perbedaan arahan SOP antara supervisor sehingga menyebabkan konflik. Isu otomatisasi menimbulkan kecemasan kehilangan pekerjaan oleh karyawan. Dari divisi marketing yaitu ada penolakan ide secara sepihak tanpa ruang diskusi, karyawan merasa tidak dilibatkan dalam keputusan, terus prosedur pinjaman internal yang rumit. Terus dari kebiasaan, pola tidur tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik karena tadi ada penambahan shift malam, jadi eh, pola tidurnya tidak teratur. Terus ada divisi marketing, yaitu duduk terlalu lama di depan layar, jadi kurang olahraga karena waktu kerja yang tidak fleksibel. Terus kecanduan gadget karena terlalu lama itu di media sosial. Next. Jadi stresor perso jadi kita bisa melihat stresor di kedua divisi ini datang dari banyak sisi, dari sisi personal, pekerjaan organisasi, dan kebiasaan. Next. Nah, setelah stresor dialami, dampaknya disebut dengan strain. Nah, di slide ini saya ingin memisahkan strain berdasarkan aspek psikologi dan aspek fisiknya. Dari divisi produksi sendiri, ada burnout, kelelahan emosional, stres kerja, penurunan harga diri, gangguan konsentrasi dan fokus. Terus dari divisi marketing sendiri ada emotional exhausted, terus atau kelelahan emosional, terus rasa tidak dihargai atau demotivasi, ada gangguan mood dan kecemasan, frustasi, apatisme kerja. Dari aspek fisik sendiri yaitu gangguan tidur seperti insomnia, kelelahan kronis hingga menyebabkan vertigo. Terus dari divisi marketing sendiri ada gangguan tidur, ketegangan otot dan nyeri kepala, kelelahan mata akibat terus menerus terpapar layar eh, layar ini. Nah, jadi eh, bahkan satu perubahan shift itu
bisa berdampak kepada kesehatan mental dan produktivitas kerja. Next. Nah, metode mengukur strain. Nah, sebenarnya stresor adalah tekanan atau beban kerja yang dialami seseorang, sedangkan strain itu reaksi atau dampak dari tekanan tersebut. Eh, Tekanan itu seperti burnout, menyebabkan burnout, lelah mental. Jadi dua orang bisa menghadapi beban kerja yang sama, tetapi keduanya belum tentu eh, akan mengalami strain. Jadi, di sini saya bisa eh, bagaimana sih perusahaan tahu bahwa karyawan mengalami strain atau enggak? Jadi dilihat dari aspek psikologi dan fisik. Nah, dari aspek psikologinya sendiri ada survei kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Terus ada exit interview atau ketika karyawan resign. Jadi HR itu menanyakan alasan sebenarnya, misalnya karyawannya resign itu menjawab dia kelelahan mental atau eh, demotivasi, itu berarti menandakan adanya strain dalam eh, pada saat di organisasi. Terus ada peningkatan konflik interpersonal, terjadi konflik terus-terusan di organisasi, penurunan kinerja psikologis dan kreativitas tadi yang dialami oleh eh, eh, divisi marketing. Jadi eh, perusahaan itu menuntut kinerjanya tinggi tapi tidak mau memberi anggaran yang cukup, sehingga eh, mengalami penurunan kinerja kreativitas atau psikologis. Dari aspek fisik itu bisa dilihat dari frekuensi izin sakit atau turnover intention menggunakan data HRD seperti absensi, terus cuti mendadak, resign, terus ada medical check up. Terus ada catatan kecelakaan atau insiden kerja, laporan kinerja fisik, atau produksi. Jadi sebenarnya banyak strain yang bisa kita deteksi tanpa alat mahal, cukup peka dan responsif. Nah, next. Nah, ada tiga strain yang yang mana bisa em, perusahaan itu da- paling yang paling berbahaya, yaitu contohnya ada di produksi-produksi, ada burnout, gangguan tidur, turnover, sedangkan di marketing itu ada emotional exhausted, terus ada depresualisasi. Nah, kalau terus ada gangguan tidur. Nah, burnout itu diakibatkan keletihan. Jadi terus-terusan terus menerus, terus motivasi hilang, resiko depresi dari em, terus kalau dari marketing itu kayak emotional exhausted itu karena tekanan kampanye yang besar-besaran tetapi eh, anggarannya kecil, terus ada depreso depresonalisasi itu seperti atau menarik diri karena idenya terus-terusan ditolak oleh organisasi. Terus ada gangguan tidur itu akibat standby pada media sosial itu. Jadi eh, ketika eh, semuanya ini, strain ini menyebabkan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi berdampak juga pada organisasi, seperti adanya penurunan kualitas, penurunan penurunan produktivitas, terus adanya reputasi menurun, biaya rekrutmen tinggi karena tadi ada turnover intention dan sebagainya. Next. Nah, eh, strain strategi intervensi. Nah, agar stresor dan strain ini bisa dikelola, eh, perusahaan itu perlu intervensi nyata, seperti yang pertama, rotasi shift atau sistem recovery, terus agar adanya waktu pemulihan gitu, terus ada standarisasi prosedur agar tidak terjadi ambiguitas pada tugas, agar tidak ada konflik mm, antara pengawas dan eh, pengawas. Terus ada exercise seperti exercise fisik, gym, mindfulness, breathing exercise seperti itu. Terus ada
adanya social support oleh perusahaan seperti ada aktivitas fisik bersama, badminton, futsal, jalan sehat atau senam. Terus ada pengurangan ruang rokok diganti menjadi ruang sehat. Terus ada atau mungkin diadakannya sesi ngopi bareng HR untuk sharing tanpa tekanan. Terus ada papan papan apresiasi mingguan di kantor untuk meningkatkan motivasi karyawan. Jadi terus ada HR membantu membuat akses pinjaman darurat tanpa bunga. Jadi itu eh, intervensi itu tidak harus rumit, yang penting konsisten dan relevan. Jadi seperti itu. Next. Nah, intinya menjaga kesehatan mental dan fisik bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga tanggung jawab organisasi, mulai dari hal-hal kecil seperti istirahat yang cukup, saling mendukung, membangun budaya kerja yang sehat itu juga akan eh, menjadi manfaat bagi eh, karyawan. Jadi, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.